Pagi balik lagi di Agoy Motovlog. Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik dan sehat ya, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Dan hari ini teman-teman temenin gua ke salah satu tempat yang cukup lumayan nervous juga. Gua baru pertama kali ini gua mau training center untuk dunia detailing dan pemolesan dari tim Menjerna Indonesia yang ada di Rawabuaya. Jadi ini dekat sekali sama rumah ya, jadi nggak usah capek-capek jalan jauh. Dan acaranya dimulai di jam 9 pagi, sekarang menuju pukul setengah 9, sorry. Jadi 30 menit lah ya, nggak nyampe. Kita jalan pelan-pelan aja sambil menikmati udara segar. Jadi ikutin terus teman-teman di video kali ini bersama gue. Dan kali ini juga gue akan bagi tips and trick mungkin ya ke teman-teman semuanya, gimana cara memilih set dengan teksturnya hard, soft paint, atau yang medium ya. Jadi buat teman-teman belajar juga enak ya, tinggal nonton belajar. Di sini ya kita sama-sama sharing ilmu. Semoga teman-teman juga bisa punya skill di dalam dunia detailing, yaitu polesan. Sorry kalau misalnya suaranya nggak kencang-kencang banget, soalnya nggak pakai mikrofon teman-teman. Jadi ini pure dari audio B Pro 5 aja gitu. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Oke, lanjut lagi sampai kita ketemu di tempatnya di JSW. Ini aja deh. Usahakan supaya ini tidak kering ya. Lagi. Jadi sekali. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita moles tuh supaya nggak lelah ya, usahakan selebar bahu. Jadi kalau selebar bahu ya, jadi misalnya tempat yang lebar lah ya. Polesan saya segini.
Kenapa? Supaya saya tidak terlalu lelah terlalu ke sini. Jadi sini aja bermainnya gitu, lebih gampang. Kita main di sini aja, cari gampang. Ini bagi dua. Bagi dua. Iya. Oke. Nah, jadi ini disampilin di sini tujuannya biar nggak gelibet ke sini ya, dan supaya nggak kena bodi. Kalau males begini juga boleh, menjauh dari bodinya. Ini boleh, cuma kalau begini kadang-kadang suka ngeplek ya, terserah aja sih gimana enaknya. Nah, posisi rata, tidak nunggang-nungging kiri kanan, rata, mop. Ya, kemudian headnya juga center, kita lihat the center belum. Nah, seperti saya bilang, Menjerna itu produknya akan bekerja kalau pemakaiannya secukupnya. Arahan dari Menzernanya sih, kalau kita pakai pet ukuran 5 inci, berarti kita 5 kilo. Jadi butut jagung. Kalau buat saya kebanyakan, tapi nggak apa-apa juga deh. Kita ikutin arahannya aja. Jadi misalnya segede gini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 3 inci ya 3 titik, 6 inci 6 titik, gitu aja. Karena ini 5 kan namanya? 5. Kayaknya 6 deh, belakangnya yang 5. Ini yang 5, ini yang 6, berarti kurang 1 titik. Tambah 1 titik lagi. Kalau 5 inci itu yang di situ ada ini. Dan ini cuma ikutin arahannya gitu, nggak sih di mana aja. Walaupun buat saya kebanyakan, karena kita cuma sedikit. Nah, cara gampang ya kita plek-plek ini dulu. Cara-cara gampang aja. Kalau dulu saya diajarin cara yang ini tuh sambil diputar, nyet, wah, ada kalau buat konten keren banget itu. Tapi kalau nggak bisa, trot kemana-mana. Oke, jadi setelah ini kita mulai dengan speed rendah dulu. Tujuannya buat diratain dulu. Ini kan belum rata ya. Kemudian kalau bisa jam tangan yang dipakai, dan atau otak-otak. Ya, kalau misalnya pakai kalung atau pakai ikat pinggang segala macam, ya ditutupin aja ya, supaya nggak benturan nama ini ya. Cincin juga, apalagi kalau buat akiknya gede itu kantong dulu. Atau laki. Cincin kawin juga boleh. Iya. Saya bilang aki. Ngapain gitu ya? Oke, kemudian kita speednya 1 dulu. Gerakannya kiri, kayak tadi kita bilang kiri kanan aja dulu. Nah, kalau dirasa udah rata, baru naikin kedua boleh, atau sepiling kita aja, sepiling aja. Terus nggak perlu yang tergesa-gesa. Nanti karena dia perlu buat digiling dulu ya, kita perlu menggiling dia sampai rata, sampai dia bekerja secara sempurna. Nah, kita cukup yang penting tidak terlalu panas misalnya. Ya, kayak misalnya kita contoh ini kan nggak panas. Ya. Nah, ini polanya dulu. Nah, nanti makin lama yang tadinya kelihatannya bening itu akan kelihatan terbuka, akan kelihatan makin terlihat obatnya dimakan gitu ya. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah perlu ditambah atau tidak. Karena lebih baik kita nambah obat ketimbang obatnya kebanyakan. Nah, sambil kita lihat obatnya udah bekerja belum. Kalau perlu agak ditekan ya tekan, kalau enggak ya nggak usah.
kalau kita nggak salah dulu, ini belum nggak terlalu panas. Kalau diginiin obatnya udah nggak kelihatan, berarti obatnya sudah habis tapi belum kelar. Nah baru Anda ulang lagi. Jadi usahakan obat itu giling habis dulu, baru kita tambahkan. Tujuannya supaya dia bisa maksimum. Di situ masih ada nih obat, tapi nggak apa-apa. Kita tambah lagi. Ya kalau udah tadi udah 3 titik, kita tambahin lagi lah. Nah tadi kita udah coba dengan kecepatan seperti itu, kayaknya sih kerjanya kok masih belum maksimal nih. Makanya berarti kita bisa coba tambah speednya, lama panasnya juga belum terlalu meningkat ya. Jadi kan itu tadi pakai 2 ya. Kan kita kalau misalnya itu ini kita ningkatin panas nih, kecepatan kita naikin, agak kita tekan, ini pasti lebih panas. Nah tapi tujuannya apa? Supaya dia lebih cepat motong. Kalau tadi kita kecepatan cuma 2, motongnya sedikit-sedikit aja, ini kena tekan naikin. Ini kecepatan 3 itu sekitar 1200 kalau di mesin ini ya, karena mesin masing-masing beda-beda. Ya, jadi tetap yang mesti diwaspadai adalah kalau kita lewatin ini nih, apa nih namanya? Ini nih daerah yang paling tipis. Jadi kalau bisa hati-hati, jadi jangan sering-sering lewatin begini. Mendingan lewatin pinggirannya kayak gini, pindah kayak gini. Jadi usahakan jangan bermain di atasnya karena itu udah paling tipis. Lapisan cat paling tipis tuh di situ. Kayak di sini kita nggak kena kayak gini ya. Kayak gini. Dan mesti dilihat ya. Ini backing plate, ini apa catnya. Yang kerja tuh cuma sebatas ini ya. Kalau saya di sini, itu nggak akan kerja dia. Kita mesti maju gini. Kalau mau kerja di samping, di sampingnya. Karena mesin rotari itu yang bekerja hanya selebar backing plate, bukan selebar padnya. Ya, jadi kadang-kadang kita lupa hal-hal kayak gitu, jadi mesti diingat yang kerja dari backing plate itu cat itu adalah backing plate di belakangnya. Nah, kita lihat di sini masih belum habis, kita habisin lagi. Kita lihat udah makin dikit obatnya. Nanti kalau Anda misalnya akan mengalami kebotakan di pinggiran, nggak apa-apa ya. Jadi bebas-bebas aja. Kita kan harus tahu batasan di mana supaya next time jangan gitu. Jadi nggak usah ragu, bebas aja. Nah, ini kita kalau misalnya mau mengakhiri itu biasanya kita naikin kecepatan dikit supaya gilinya makin tinggi. Nah kalau lagi berputar gitu jangan langsung turunin ya, takutnya kalau ini pas ngelepek kita turunin ngelibet. Kita lihat. Saya tadi tidak merata ya, saya nggak ngerjain bagian sini, saya cuma ngerjain bagian sini. Kenapa? Karena saya males.
Oke teman-teman, kali ini gue udah selesai moles. Ini hasil polesannya ya, udah di finishing. Tapi kalau lihat dari kaca gimana? Keren nggak? Parah ya. Nah, abis ini kita mau coba di panel berikutnya. Nanti ditunggu sama Kokenet ya. Gue juga pengen lihat dari cara dia megang, dari cara dia moles, karena dia juga ada lulusan dari luar. Dan kali ini seru banget nih teman-teman, banyak banget nih teman-temannya nih. Ada Om Agus, ada Pak Gunanda, dan teman-teman yang lain. Keren, Menzirna Indonesia. Oke, yuk kita lanjut. Yoi, hari ini kenalin namanya Kokenet. Kokenet, say hi dulu dong. Mau diapain nih kok? Ini water repellent nih, gue mau nyobain. Tuh, ceramic spray. Oke, langsung kok. Ini cobain ya. Jadinya apa nih, gimana nih jadinya nih? Jadinya gimana nih? Makin kinclong nggak nih? Weh, Gua ambil air dulu. lap lap lap. Jadi ini setelah kita poles bareng Kokenet. Jadi di sini dibagi per kelompok ya teman-teman, per 3 orang satu kelompok. Nah ini nih suhu gue nih, Om Agus. Kenalin dong Om Agus. Bagus, kemudian Siapa nih nggak kenal dia nih? Gimana kok udah kok? Coba kita wipe. banjir gini ya. Apa asal jangan tenggelam kok. Udah gini dong. Ya, apa nih?
Mana ada lu, bos ngelap. Bos ngelap. Mana ada, cuma di sini doang nih tuh. Tuh. Nih, ini hasil yang belum dipoles. Dari ini kena masking. Jadi ini perbedaannya tuh. Ini pakai produk apa kok tadi kok? Ini yang 3-in-1 Menjerna nih. Menjerna yang 3-in-1 ya, 3 in 1 ya. Ya. Jadi wax, polishing. Dia medium cut, terus polishing sama wax. Nah ini. Ya. Nah ini campur nih gado-gado. Kalau ini yang tadi rotary dulu, nanti untuk DA-nya finishing nanti sama coconut. Oke. Ya. Kita tunggu guys. Nah, ini kayak baru aja kan nih. Soalnya mesinnya dipakai. Coconut bingung anjing. Keluar tuh kemudian udah nggak ada Oh, iya. lagi, Oh. udah nggak ada hologram. Hmm. Kecuali kalau kita yang atau Anda udah terbiasa lihat masih ada dikit-dikit, oke lah. Oke. Ya. Karena kita juga nggak mungkin deliver 100%, Iya. pasti cuma diambil sekian persen. Masih Udah ada oke juga gitu. nggak? Dan konsumen pun juga kalau udah di tahap ini Hmm. udah oke. Karena sebetulnya yang konsumen cari itu lebih bukan hasil pemolesan kita, tapi kebersihan kerja kita. Kayak sela-sela masih ada obat, Iya. terus emblem masih belum bersih, misalnya kayak gitu ya. Itu justru yang kayak dicari gitu. Harus diperhatikan Kita lagi udah ya. mati-matian Iya. nih ngerjain sampai flawless gitu, tapi kadang mereka cuma lihat gini, Iya belum sih. terus gitu lihat, oh masih ada obat ini. Iya, iya. Yang kecil-kecil itu justru yang masalah. Ya, jadi kalau untuk pemolesan sebetulnya sih di tahap-tahap seperti ini sudah oke kalau menurut saya ya. Oke. Dari sisi bisnis, Udah kelihatan banget tuh ya. kecuali kalau sekedar memuaskan ego pengen lebih uang ya itu lain cerita sih. Tapi itu kurang sehat kalau buat bisnis menurut saya. Oke. Kalau buat mobil sendiri mungkin boleh lah Pak gitu boleh ya. lah, gitu. Tapi kalau buat bisnis mah jangan terlalu Jangan terlalu berlebihan dikejar, lah. dikejar juga lah. Ya, jangan terlalu lebay gitu kan. Sesuai dengan yang diekspektasi konsumen secara umum rata-rata kayak apa sih kayak gini udah di-accept kayaknya oke deh. Kecuali kalau emang konsumen sekarang itu kan Ada yang ini lah. adalah dia keluarin HP dia gitu. Iya. Ada yang gitu. Ada bahasa itu Pak sekarang Pak. Ada. Sekarang bahasa itu juga. Walaupun kadang-kadang Jadi- mereka juga nggak bisa bedain gitu. Iya. Jadi udah gimana kok? Puas nggak lu hasilnya? Boleh lah, ini mantap lah. Ini. Enak nih, Pak. Thank you Pak Guntar buat masukannya, buat sarannya. Thank you Pak. Jadi kalau emang kita pakai buat usaha atau bisnis Hmm. isi balance lah ya. Oke, siap. Antara ego kita Hmm. karena emang kadang-kadang kalau kita udah hobi itu mata kadang-kadang masih sempit. Kurang ya Pak ya? Masih kurang ya Siap. sampai kapan gitu kan. Bapak Yoga Pangestu. Bapak RC Jinata Halim. Oh iya. Mantap. Kaget ada belum di Bapak Dani Krisanto. udah masuk.